Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dari kelas 3C. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi dari matkul rekayasa perangkat lunak. Mari kita mulai. Di sini saya akan membahas ada 4 materi. Yang pertama, tahapan dalam proses requirement engineering menggunakan studi kasus e-commerce. Yang kedua, prinsip prototype dengan studi kasus bank elektronik. Yang ketiga, prinsip agile dengan studi kasus bank elektronik. Yang keempat, prinsip waterfall dengan studi kasus bank elektronik. Kita bahas yang pertama. Tahapan dalam proses requirement engineering adalah kunci untuk memahami kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Berikut adalah contoh tahapan dalam proses requirement melalui studi kasus pengembangan aplikasi e-commerce. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Tim proyek akan melakukan pertemuan dan pemangku kepentingan seperti pemilik bisnis dan pengguna. Untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka dapat membutuhkan bahwa aplikasi e-commerce harus memiliki fitur seperti pencari produk, keranjang belanja, dan sistem pembayaran. Yang kedua, analisis kebutuhan. Tim akan menganalisis kebutuhan yang telah mengidentifikasi untuk memastikan pemahaman yang lebih dalam. Misalnya, dalam pencarian produk, mereka perlu mengidentifikasi apa harus ada filter, pencarian teks lengkap, atau opsi peringkat produk. Yang ketiga, spesies kebutuhan. Setelah analisis, tim akan mendokumentasikan kebutuhan dalam bentuk spesifikasi yang jelas dan terstruktur. Mereka mungkin akan menyusun dokumen yang mencakup kasus pengguna, diagram aliran, dan deskripsi detail untuk setiap fitur. Yang keempat, verifikasi dan validasi kebutuhan. Dokumen spesifikasi kemudian akan diperiksa oleh pemangku kepentingan dan tim pengembang untuk memastikan keakuratan dengan kelengkapan. Kesalahan dan kekurangan akan ditentukan dan diperbaiki. Yang kelima, manajemen kebutuhan. Kebutuhan dapat berubah seiring waktu, jadi penting untuk memiliki proses manajemen kebutuhan yang memungkinkan perubahan yang dikontrol. Perubahan dalam kebutuhan seperti menambah fitur tambahan akan didokumentasikan dan diatur dengan cermat. Yang keenam, traceability kebutuhan. Penting untuk melacak bagaimana kebutuhan dipenuhi dalam pengembangan perangkat lunak. Setiap elemen perangkat lunak harus terhubung kembali kebutuhan yang relevan. Yang ketujuh, validasi akhir. Sebelum meluncurkan aplikasi e-commerce, validasi akhir akan dilakukan untuk memastikan bahwa kebutuhan telah terpenuhi dengan baik. Pengujian dilakukan untuk memeriksa apakah aplikasi berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Dokumentasi. Seluruh proses requirement harus didokumentasi dengan baik untuk referensi di masa depan. Ini mencakup dokumen kebutuhan awal, perubahan yang terjadi, serta laporan validasi akhir. Dalam studi kasus ini, tahapan requirement membantu memastikan bahwa aplikasi e-commerce dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi, mengurangi risiko kesalahan dan kerja kesenjangan antara harapan pemangku kepentingan dan hasil akhir. Ini adalah materi yang kedua, prinsip prototipe dengan studi kasus bank elektronik. Prototipe adalah proses perancang sebuah model dari suatu sistem, bisa dikatakan sebagai bentuk awal atau contoh atau standar ukuran untuk suatu objek yang akan dikerjakan. Berikut ini adalah beberapa tipe prototyping. Yang pertama, sketching. Yang kedua, paper to prototypes. Yang ketiga, low friendly wireframe. Yang keempat ada HTML prototypes. Yang keempat ada interactive prototypes. Prinsip ini membantu mengurangi risiko pengembangan dan meningkatkan kesesuaian dengan kebutuhan pengguna. Berikut adalah studi kasus pengembangan bank elektronik dapat menjelaskan prinsip metode prototype sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Tim pengembangan akan mulai untuk merencanakan proyek pengembangan bank elektronik. Mereka akan mengidentifikasi
kebutuhan pengguna, tujuan dan fungsi yang harus diintegrasikan dalam sistem. Pembuatan prototipe, tim akan membuat prototipe awal dan sistem bank elektronik. Prototipe ini mungkin hanya mencakup fitur-fitur dasar seperti pengecekan saldo dan transfer dana, pengujian dan umpan balik. Prototipe akan disajikan kepada kelompok pengguna yang akan memberikan umpan balik tenaga antara pengguna, fungsionalitas, dan kemudahan pengguna. Ini membantu dalam mengidentifikasi perubahan yang mungkin diperlukan. Yang keempat, revisi iterasi. Berdasarkan umpan dari pengguna, tim pengembangan akan merevisi prototipe untuk memasukkan perubahan yang diperlukan. Proses ini mungkin melibatkan beberapa iterasi untuk memastikan sistem memenuhi kebutuhan pengguna. Yang kelima, pengembangan akhir. Setelah prototipe telah mengalami beberapa iterasi dan umpan balik positif dari pengguna telah diterima, dia akan mulai mengembangkan versi akhir dan sistem bank elektronik dengan fitur lengkap. Implementasi. Sistem bank elektronik yang telah dikembangkan secara penuh akan diimplementasikan dan diluncurkan kepada pengguna. Dengan menggunakan metode prototypes dalam pengembangan bank elektronik, perubahan yang akan mungkin diperlukan dapat identifikasi lebih awal dalam proses pengembangan, mengurangi risiko proyek, dan meningkatkan kesuksesan produk akhir yang dengan kebutuhan pengguna. Ini adalah materi yang ketiga, prinsip Agile dengan studi kasus bank elektronik. Agile. Prinsip Agile adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang menekankan kolaborasi, fleksibilitas, dan adaptabilitas. Mari kita menggunakan studi kasus pengembangan sistem bank elektronik untuk menjelaskan prinsip-prinsip Agile. Studi kasus. Sebuah bank ingin mengembangkan sistem bank elektronik yang lebih modern dan kompetitif untuk memberikan layanan perbankan online. 1. Prinsip individu dan interaksi lebih dari proses dan alat. Tim pengembangan terdiri dari berbagai spesialis termasuk pengembangan perangkat lunak, desainer UK, dan analisis bisnis. Mereka bekerja secara kolaboratif untuk memahami kebutuhan pelanggan dan merancang solusi yang tepat. 2. Prinsip perangkat lunak yang berfungsi lebih dari dokumentasi yang mendetail. Tim fokus menghasilkan perangkat lunak yang berfungsi segera mungkin seperti halaman awal situs web, login, dan pembayaran sederhana untuk mendapatkan umpan balik pengguna secepat mungkin. Ketiga, prinsip kolaborasi dengan pelanggan lebih dari negosiasi kontrak. Tim berinteraksi secara teratur dengan pengalaman bank untuk memahami perubahan kebutuhan dan memberikan fitur yang sesuai dengan umpan balik. Keempat, prinsip proses terhadap perubahan lebih dari mengikuti rencana. Ketika pelanggan meminta perubahan pada fitur tertentu atau strategi, tim mampu merespon dengan cepat dan mengadaptasi perangkat lunak mereka sesuai dengan kebutuhan baru. 5. Prinsip kolaborasi dan tim mungkin proses telah ditetapkan dengan bekerja secara terus menerus, berkolaborasi, dan berbagi pengetahuan, mengatasi hambatan, menyelesaikan masalah bersama. Keenam, prinsip fokus pada perangkat lunak yang berfungsi dalam waktu yang singkat, menggunakan interaksi singkat, mengembangkan merilis perangkat lunak dalam waktu yang singkat sehingga pelanggan segera mengakses bank elektronik. 7. Kualitas yang dapat diterima. Kualitas dokumentasi eksklusif meskipun dokumentasi tetap penting. Dengan menerapkan prinsip Agile, tim pengembang elektronik dapat menciptakan sistem yang lebih responsif, perubahan pasar, kebutuhan pelanggan, serta meningkatkan kualitas layanan. Yang keempat, prinsip waterfall dengan studi kasus bank elektronik. Waterfall adalah model pengembang perangkat lunak yang berjalan secara berurutan, di mana setiap tahap harus dijelaskan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Berikut adalah studi kasus yang menggunakan bank elektronik sama. Tahap analisis. Pada tahap pengembang akan melakukan analisis dan kebutuhan tujuan pengembang bank elektronik. Yang kedua, tahap perancangan. Setelah analisis selesai, tim akan merancang arsitektur sistem secara rinci. Yang tahap implementasi. Pada tahap ini pengembangan mulai mengimplementasikan desain yang telah dibuat. Tahap pengujian. Setelah implementasi selesai, sistem akan diuji secara menyeluruh. Tahap penyerahan. Setelah penguji selesai
dan sistem telah terbukti berfungsi dengan baik, bank elektronik akan diserahkan kepada pihak yang meminta. Tahap pemeliharaan. Tahap terakhir adalah tahap pemeliharaan. Sistem ini melibatkan perbaikan bug, peningkatan, dan dukungan berkelanjutan. Pentingnya metode waterfall adalah memastikan bahwa setiap tahap diselesaikan secara menyeluruh, melanjutkan tahap berikutnya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.